Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Latifah di Learning Journal part 11. Oke, di Learning Journal minggu ini saya akan membahas tentang proses pembuatan proposal praproduksi film. Sebelum kita membuat film, pastilah kita mempersiapkan dulu nih proposalnya, keperluannya apa-apa aja, rondenya bagaimana. Nah, semua itu sudah tercakup semua ada di proposal seperti itu. Oke, saya itu kelompok 1. Jadi kelompok yang minggu kemarin itu diubah lagi jadi ya kelompok pembuatan film. Nah, yang terdiri dari Ami, Gita, Intan, Indri, Ilda, Bila, Yasmin, Egit, Said, terus saya terakhir Latifah. Nah, pembuatan filmnya itu pembuatan proposalnya itu dibagi 7 ya, 7. Ada yang dua orang yang bikin ya, yang jadi pembuatan proposalnya itu dibagi-bagi gitu ya, biar semuanya bekerja. Ada yang satu bab itu untuk satu orang, ada yang satu bab itu buat 2 orang. Nah, yang 2 orang itu tuh dia bagian bab pertama kayak daftar isi, terus latar belakang kayak gitu, itu 2 orang. Terus yang satu orang lagi buat yang ngumpulin semua data dari teman-teman yang sudah dibagi-bagi tugasnya seperti itu. Terus untuk pengerjaannya itu diberi waktu sama Pak Adi itu 2 minggu. Nah, 2 minggu kita sebenarnya mau melakukan briefing, kayak kita nih mau cerita apa nih, tentang apa gitu ya. Tapi berhubung nggak nemu nih jadwalnya pertemuannya gitu, jadi kita online. Jadi yang pertama itu kan kita mau offline gitu ya, mau diomonginnya tuh di kantin gitu. Ternyata berhubung saya kelas D itu ada MK, dan kebetulan MK-nya tuh sampai sore ya. Jadi ya awalnya janjian itu habis zuhur tuh, ternyata ya sampai sore. Jadi ya mereka udah pulang, udah online aja. Ya udah online. Pas online di Zoom-nya tuh pada diem-diem aja. Jadi ya udah kita lanjut di biasa, grup biasa aja. Dan ya respon sebenarnya lebih respon di grup gitu tuh, lebih kondusifnya di grup. Kalau nggak ada ada yang nggak tahu nih, terus nanya di grup, terus ada yang jawab gitu sih. Oke, kalau saya itu kebagian di 7 ya, pada bab ini rencana publikasi. Jadi nanti satu membuat poster, terus cover CD, label CD, mangkuk, pouch, sama screenshot film. Jadi film yang bakal kita buat itu film fiksi. Ada 2 opsi. Yang pertama itu dari Bila, terus yang kedua itu dari Egit. Nah, kalau dari Egit sendiri ini dia itu ceritanya kayak klasik, kayak Indosiar gitu, cerita Indosiar yang awalnya kayak diledekin, terus banyak orang yang gak suka, terus dia ngebuktiin dan akhirnya jadi sukses. Itu kan kayak klasik banget ya, enggak ya kan. Jadi ya kalau Bila itu tuh jadi dia tuh ngambil dari film Indonesia, judulnya itu Jalan Jauh Tapi Jangan Lupa Pulang gitu. Jadi ceritanya tuh tentang anak rantau yang sibuk dengan pekerjaannya di kota,
kota, terus kebahagiaannya di kota sampai lupa kampung halamannya. Bahkan dia itu nggak ngejenguk orang tuanya, dia bener-bener nyari happy aja di kota gitu. Tapi di mana dia itu di posisi titik jenuh dan dia bingung mencari kebahagiaannya di mana, dan dia ketemu sama bapak-bapak pemulung dan dia banyak bercerita, dan bapak itu menasehati, kamu boleh pergi jauh tapi jangan lupa pulang. Dan di situ dia sadar dan akhirnya dia pulang. Itu sih cerita dari cuplikan cerita dari Bila. Dan ya menurut saya lebih bagus punya Bila ya. Jadi kami sepakat untuk ambil ceritanya Bila gitu. Kayak kita membuat remix pembuatan film fiksi dari itu ya, pergi jauh jangan lupa pulang, seperti itu. Dan untuk tugasnya sendiri saya lagi buat posternya, desain posternya. Jadi desain posternya tuh kayak drag gitu, kayak kampung-kampung halaman gitu nanti ya. Semoga aja bagus sih. Saya ngambilnya juga dari Canva, dan ya Canva solusinya. Oke, cukup sekian dari Learning Journal saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.